guys, welcome to Filmpedia bersama gue Alia Kenny. Pada episode kali ini, Filmpedia bakal ngasih tahu info seputar kamera buat kalian yang suka foto ataupun membuat video. Kalian tahu nggak sih apa itu segitiga exposure? Untuk membuat hasil foto atau video yang bagus, kalian harus tahu loh tentang segitiga exposure ini. Tetap stay tune ya, karena kita udah ngerangkum informasi tentang segitiga exposure buat kalian. Sebelum kita kasih tahu apa itu segitiga exposure, kalian harus paham dulu nih, apa itu exposure. Exposure adalah banyaknya jumlah cahaya yang masuk dan ditangkap oleh sensor kamera untuk menghasilkan terang gelapnya gambar atau objek yang diambil. Nah, exposure triangle atau segitiga exposure adalah sebagai penyebutan tiga elemen dasar dari exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Masing-masing elemen saling berkaitan untuk mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto. Jika salah satu elemen berubah, maka akan berdampak kepada elemen lainnya. Sehingga kita nggak bisa nih cuma merubah satu elemen aja, tapi juga harus merubah elemen lainnya agar exposure itu terbentuk. Gambaran sederhana tentang elemen pendukung segitiga exposure dapat dianalogikan seperti sebuah jendela. Kita bakal jelasin ke kalian tentang tiga elemen exposure. Yang pertama, yaitu aperture atau diafragma. Aperture berperan untuk mengatur banyaknya cahaya yang akan ditangkap oleh sensor kamera melalui lensa. Versi gampangnya, kalian bisa bayangin ukuran jendela. Jika ukuran jendela lebih besar, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk, dan begitu juga sebaliknya. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti angka. Contohnya ada f1,8, f2, f4, dan seterusnya. Semakin lebar diafragma dibuka, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak dan berlaku untuk sebaliknya. Diafragma yang lebar dilambangkan dengan angka yang semakin kecil, seperti f1,8, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang besar, seperti f22. Intinya, semakin kecil angkanya, maka semakin lebar diafragmanya. Dan makin besar angkanya, maka makin sempit diafragmanya. Walaupun terdengar aneh, tapi kalau kalian udah paham nantinya, pasti bakal terbiasa kok. Yang kedua, ada shutter speed. Shutter speed adalah cahaya yang masuk melewati lensa, kemudian diproses saat cahaya masuk ke sensor kamera. Shutter speed dapat dianalogikan sebagai seberapa lama sebuah pintu yang menghalangi banyaknya cahaya masuk. Semakin lama waktu pintu dibuka, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk. Dan semakin sebentar pintu itu dibuka, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka diatur dalam hitungan detik atau second. Ada yang 5 detik, 1 detik, 1/8 detik, 1/15 detik, 1/1000 detik, dan seterusnya. Aperture dan shutter speed memiliki kesamaan fungsi, yaitu mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Namun, kita harus menyeimbangkan keduanya agar mendapatkan exposure yang baik dan tepat. Misalnya, apabila kita berada pada terik matahari yang silau, gak mungkin kita buka diafragma yang lebar dan shutter yang diatur cukup lama. Nanti, gambar yang dihasilkan akan menjadi overexposure atau bisa putih semua. Sebaliknya, kalau kita berada di tempat yang agak gelap atau redup, gak mungkin dong kita membuka diafragmanya sedikit. Dan juga mengatur shutternya cuma diatur sebentar. Hasilnya nanti bisa jadi underexposure atau gambarnya gelap karena kekurangan cahaya. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Gampangnya, semakin besar ISO yang digunakan, maka kepekaan cahayanya akan semakin tinggi dan cahaya semakin terang. Apabila semakin kecil ISO yang digunakan, maka kepekaannya akan semakin rendah dan akan menghasilkan gambar yang lebih gelap. Agar bisa menentukan tiga elemen tersebut dengan tepat, kita harus paham bahwa terdapat efek lain yang dihasilkan. Pertama, untuk aperture, selain mengatur gelap terang cahaya, aperture juga dapat mengatur depth of field atau DOF, atau kedalaman ruang dari gambar yang direkam. Depth of field merupakan area ketajaman objek di depan dan di belakang subjek untuk menjadi fokus utama lensa.
Semakin lebar diafragma dibuka, maka daerah yang tajam akan semakin sedikit atau membuat gambar menjadi fokus lensa semakin tajam dan background atau foreground di sekitarnya akan menjadi blur. Sedangkan makin sempit diafragma atau aperture dibuka, maka daerah yang tajam akan semakin luas. Atau mudahnya, seluruh gambar akan menjadi fokus tanpa blur pada background dan foregroundnya. Biar lebih paham, kita ada contohnya nih. Selanjutnya, kita bakal bahas shutter speed di ranah fotografi. Kalau di ranah fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk memotret objek yang gerakannya lebih cepat. Karena kalau menggunakan shutter speed rendah, gambar akan jadi motion blur. Meskipun saling berhubungan, video yang menggunakan shutter speed tinggi, maka video yang akan dihasilkan akan terlihat kurang natural karena motion blur yang tertangkap cukup minim. Kalau di beberapa jenis film, biasanya membutuhkan shutter speed tinggi. Misalnya untuk adegan action seperti perkelahian, agar adegan pukulan yang ditangkap kamera menjadi terlihat jelas. Perlu diperhatikan juga, shutter speed yang rendah juga akan membuat gambar menjadi terasa kurang natural karena terlalu banyak motion blur yang dihasilkan. Selanjutnya ISO. ISO menghasilkan noise yang dapat mengganggu kualitas maupun detail gambar yang dihasilkan. Noise yang dimaksud adalah titik-titik yang muncul dalam jumlah banyak dalam foto ataupun video. Semakin tinggi ISO yang digunakan, maka semakin banyak noise yang dihasilkan. Karena itu, kita harus menggunakan ISO serendah mungkin untuk menghindari noise yang dapat mengganggu kualitas gambar kita nantinya. Kalian juga harus tahu seberapa besar batas kemampuan ISO yang ada di kamera kalian. Oh iya, perlu diketahui juga kalau urutan dalam pengaturan kamera setiap orang beda-beda loh, tergantung keinginan dan kenyamanan penggunanya. Tapi pada dasarnya, kalau kalian udah paham seluruh elemen segitiga exposure, kalian tetap akan menghasilkan gambar yang sesuai dan juga dapat mengoperasikannya sesuai dengan kreasi kalian. Nah, gimana nih penjelasan yang tadi kita kasih? Pastinya menambah pengetahuan kalian tentang exposure kan? Sekarang kalian paham kan bagaimana cara mengoperasikan kamera untuk mendapatkan gambar yang menarik? Kalau kalian masih bingung atau punya ide konten menarik lainnya seputar kamera, langsung aja ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Filmmaker Indonesia dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update konten terbaru dari kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.